Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Jadi gue lagi cobain headset barunya Fantech Trinity MH88. Gue harap ini bisa jadi pionir gitu untuk headset gaming budget kedepannya, karena ini gak ada gimmick-gimmicknya gitu ya. Ini bener-bener minimalis, suka gue sama warnanya, terus simple aja gitu, kelihatan lebih elegan dan premium. Jadi ini nice sih. Jadi kita akan coba bahas lebih detail untuk headset MH88 ini. Kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Belum gue lepas. Wih, kelihatan cakep ya. Oke, jadi ini dia Trinity MH88. Ini masuk ke segmentasi headset gaming, tapi kalaupun ini dipakai untuk casual, menurut gue masih sangat masuk ya. Gue pede pakai headset ini dipakai di cafe gitu sambil kerja, karena emang nggak mencolok banget desainnya, kelihatan elegan gitu. Ini tadi gue bilang di awal kenapa headset ini bisa jadi pionir, karena desain minimalisnya itu jadi gue suka banget. Gak ada LED, gak ada RGB, warna yang solid, gak ada logo yang heboh, logonya kecil aja gitu di kanan kiri ear cup-nya. Ini bikin kesan si headset itu jadi tambah elegan. Hal yang bikin gue suka juga adalah dia punya headband itu model yang adjuster, jadi ada covernya bukan yang ke expose gitu. Dan yang gue suka juga adalah dia punya ear cup bahannya ini fabric. Kayaknya si Fantech nih denger setiap review gue soal headset gitu ya, karena ya itu semua keluhan gue, harapan gue sama headset gaming budget itu ya diterapin sama si MH88 ini. Enaknya ear cup fabric itu gak cepet gerah, walaupun dia itu ngorbanin sedikit noise cancellingnya dibanding pakai synthetic leather, tapi menurut gue itu masih gak masalah. Gue masih bisa dengerin fokus suara dari si headset ini kalau lagi main game. Ya menurut gue itu masih aman banget dibanding gue harus kegerahan pakai synthetic leather. Terus dia punya ear cup juga, ini jadi salah satu selling pointnya karena bisa di adjust untuk angle-nya. Ini nice banget menurut gue, walaupun belum bisa dilipat, tapi ini udah sangat ngebantu biar bisa nyesuaiin sama bentuk kepala kita gitu. Kabelnya belum detachable, tapi menurut gue ini nggak masalah karena dia nggak ada gimmick 7.1-nya. Jadi dia itu nggak pakai kabel USB, ujungnya itu pakai TRRS, jadi kabelnya kecil. Dan ini enteng, udah paracord juga, jadi ini enak. Dan dia punya controller di bawah ini juga ini kecil ya, nggak yang gede banget gitu. Jadi ini juga nggak nambah bobot si headsetnya jadi makin berat gitu. Jadi lebih enak dipakainya karena ini masih ringan. Di paket pembeliannya kita juga dapat splitter, jadi kalau misalnya sound card kalian itu modelnya masih kepisah, ini nggak masalah. Untuk mikrofon di headset ini modelnya bisa kita lipat gitu, bisa kita keatasin, tapi ini nggak mute dia punya mikrofon ya, mute-nya tetap dari controller yang tengah ini. Jadi ya ini menurut gue sih nggak masalah. Dia punya batang juga ini good ya, karena gampang diaturnya, model yang fleksibel dan nggak bandel. Biasanya ada yang fleksibel tapi suka balik-balik lagi, ini enggak. Jadi ini enak juga ketika gue lagi nggak pakai dia punya mikrofon, gue bisa keatasin gini terus gue agak sedikit lipat ke belakang. Untuk suara dari mikrofonnya sendiri gue coba tes dan hasilnya tuh kayak gini. Oke, yap, jadi ini dia suara dari si Fantech Trinity MH88 ya. Kalau gue lihat dia punya wave itu ngepick banget sih ya, kenceng banget, dia punya power itu kegedean sih menurut gue. Tapi nanti akan gue coba untuk di Discord. Harusnya sih kalau di Discord akan aman-aman aja, karena Discord itu punya AI untuk ngatur kita punya mikrofon gitu. Ini gue rekam pakai Audacity, dan kalau gue lihat dari grafiknya itu gede banget sih, dia punya wave itu sangat-sangat ngepick. Secara build quality ini headset yang lumayan solid, dipegang tuh kerasa ada bobotnya. Yang penting ini nggak ada bunyi-bunyi gitu ketika kita tekuk-tekuk. Headbandnya juga ini termasuk yang cukup elastis dan kuat. Dan untuk feel pakainya sendiri menurut gue ini cukup nyaman karena dia punya ear cup fabric, terus dia punya ini ya ear cup yang bisa tilt. Ini sangat-sangat ngebantu banget. Cuman catatan gue dari pakai si headset ini kurang clampingnya itu kurang ketat menurut gue. Bagusnya sih ini jadi bikin kita punya kepala itu nggak cepet capek, nggak cepet pusing. Tapi sedikit di adjust, agak ngepres lagi dia punya clamping itu menurut gue akan lebih nice. Untuk headbandnya ya ini enak, ada busa-busanya, terus bisa di adjust juga. Terus ear cup-nya juga ini model yang over ear. Dan menarik juga, gue nggak ada nemuin celah di belakang kuping gue gitu ya pas pakai headset ini. Jadi ada beberapa headset gaming yang biasa gue pakai itu belakangnya ini ada rongga yang cukup gede, tapi di sini itu enggak ya.
Jadi ini sangat-sangat pas sama kuping gua, which is good. Untuk karakteristik suara dari headset ini menurut gua kayak kebanyakan headset gaming pada umumnya ya, dia lebih dominan bassnya, jadi vokalnya itu agak ketutup. Bassnya ini sangat-sangat mendominasi. Jadi kalau misalnya untuk main game sih enaknya ya jadi lebih kedengeran immersive gitu. Dan menurut gua sih yang paling aman itu kalau misalnya kita lagi main game, sound imagine itu tetap jadi concern ya. Jadi kanan kirinya itu tetap kedengeran lebih detail. Itu menurut gua aman, dan di headset ini juga masih sangat-sangat aman. Cuma kalau misalnya untuk nikmatin dengerin musik, menurut gue ini agak kurang ya, karena dia punya vokal itu ketutup, terus ya jadi suaranya mundur banget. Jadi kurang enak menurut gue untuk dengerin musik pakai headset ini. Ya bisa-bisa aja dengerin musik pakai headset ini, tapi nggak dapet yang enak banget gitu lah. Kalau misalnya tujuan untuk main game aja, menurut gue ini akan fine-fine aja. Dan kalau misalnya emang kalian adalah orang yang cukup aja dengerin musik, dengerin kualitas dari audio itu kayak ya udah yang penting bisa denger, ya menurut gue ini nggak masalah gitu. Yang penting untuk main game yang tadi suaranya masih kedengeran, sound image juga masih aman untuk dengerin step kanan kiri, itu nggak akan jadi masalah. Ya kalau gue sih sekarang ini misalnya cari headset gaming budget, pasti gue akan cari ke desainnya sih, karena suaranya pasti ya akan gitu-gitu aja, nggak akan ada yang spesial gitu. Ya karakteristiknya bassnya lebih dominan, vokalnya kurang detail, jadi ya pasti ya kayak gitu-gitu aja. Gue makanya nyarinya ke desain aja. Si headset ini harganya 160 ribuan aja, tapi kita udah dapat dia punya desain itu sangat-sangat elegan dan kelihatan premium banget. Jadi ya gue sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian itu lagi cari headset gaming yang budget, sesuai dengan kantong kalian, affordable, tapi desainnya itu bener-bener elegan banget. Ya ini deh si Fantech Trinity MH88. Tapi itu kan preferensi ya, jadi balik lagi ke selera kita masing-masing. Wih, pesawatku. Ada pilihan warna lain juga ya, by the way, ada warna putih sama pink, itu juga bagus ya kedua warnanya, tapi gue tetap lebih suka yang warna hitam ini. So segitu aja untuk video kali ini, thank you udah nonton, kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.